Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amadana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 30 April 2024, yang dimana ini adalah hari terakhir di bulan April 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share. Dan sekiranya kalau kalian ingin join ke grup Discord, kalian bisa menjadi membership Amandana. Dan sekiranya kalau kalian ribet ya cara untuk join membership Amandana dan kalian tetap ingin masuk ke dalam Discordnya, silahkan chat teman saya di WA, linknya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Silahkan tanya dia gimana caranya masuk ke Discord di sini kalau misalnya kalian nggak mau jadi membership di YouTube ataupun kalian ribet misalnya ya. Alright, untuk hari ini gimana ya? Hari ini adalah hari terakhir, jadi otomatis saya akan buka dari time frame monthly untuk melihat situasi terakhir pada hari ini. Sebelum itu, untuk hari ini secara berita kita ada satu aja sebenarnya berita yang penting untuk hari ini ya, bisa dibilang. Nah dia ya. Kita cari perbandingan beberapa berita hari ini, nanti malam lebih tepatnya ya. Nanti malam itu kita ada berita dari segi mana dia? Yang pasti adalah consumer confidence, itu yang penting karena kita akan tahu sebenarnya kepercayaan konsumen dalam hal untuk belanja ataupun kepercayaan konsumen dalam hal ekonomi sekarang itu bagaimana? Apakah dipandang sebagai suatu hal yang positif atau tidak ya? Itu kita akan lihat nanti malam, ini jam 10 malam WITA atau enggak di jam 9 WIB. Sebelum itu kita sebenarnya ada beberapa berita di sini, tapi saya rasa sih ini nggak akan terlalu berpengaruh ya. Ini lebih ke data mengenai tingkat biaya upah terhadap para pekerja ya, cost employment ataupun biaya tenaga kerja ya, dari yang benefit kemudian gaji dan sebagainya di sini. Kalau menurut saya sih ini nggak akan terlalu gimana-gimana sih. Saya lebih pribadi untuk melihat dari segi ke tingkat kepercayaan konsumen saat ini nanti malam ya. Itu aja sih kalau nanti malam ya. Itu aja yang bisa saya kasih, dan ya itu aja yang dimana diperkirakan ini akan turun dari 104 ke 107. Alright, sekarang ini ya, hari Senin kemarin kita sudah bisa bilang itu marketnya literally nggak gerak sama sekali ya. Ini kemarin turun kemudian naik lagi dan sekarang turun lagi ya. Ini di grup sudah saya bilang kalau ini penyakit lama kambuh lagi untuk di XAU USD karena bukan hari ini sih tepatnya, minggu ini akan ada berita penting ya. Yang kita tahu nanti akan ada FOMC plus NFP, jadi ya kambuh kayak gini penyakit dari XAU USD ya. Kalau sudah ada berita penting ya, ini market nggak akan jalan ya. Dia akan naik kemudian turun lagi, naik lagi kemudian turun lagi, dan begitu seterusnya. Ini akan bisa flat, bergerak stagnan ya. Yang penting kalian bisa pakai untuk trend line-nya ini. Kalau kalian ingin consider ambil posisi buy, kalian boleh memperhatikan trend line ini. Jika harga masih terus di atas trend line, itu kalian bisa berpikir untuk ambil posisi buy ya, seperti itu. Nah sekarang bagaimana ya, ini saya hapus dulu level-level yang sudah nggak penting ini karena market bergerak sideways daripada ribet ya. Sekarang saya buka dari segi time frame monthly. Oke, ini saya buka sekarang dari segi time frame monthly. Alright. Nah time frame monthly kalau kalian lihat ini memang kita punya ekor kecil di sini, tetapi kita akan lihat penutupan monthly sekarang seperti apa ya. Kalau hari ini data dari consumer confidence ini meningkat ya misalnya, atau enggak data mengenai employment cost-nya di sini meningkat, dan itu bisa mendrive USD menguat dan bisa membawa XAU USD turun misalnya ya, tapi kayaknya turun sampai ke 2300 kayaknya agak berat sih ya. Soalnya kan hari Jumat kita ada NFP dan hari Kamis pagi kita ada FOMC. Jadi kayaknya kalau turun sampai di harga 2300 kayaknya agak berat, apalagi ditutup sampai 2270. Itu kayaknya rada berat ya. Kenapa rada berat? Karena kalau secara histori ya,
secara histori dari monthly, ketika harga monthly itu tinggi terus ya, tinggi terus, karena ini kan all time high ya. Jadi sekarang saya berpatokannya adalah all time high sebelumnya ya, all time high sebelumnya. Kalau dilihat monthly all time high pada saat di tanggal 1 Agustus 2011 itu kan dia meninggalkan ekor yang sebenarnya tidak terlalu tinggi ya, tidak terlalu besar. Tapi secara kebetulan 1 bulan kemudian di sini ada bearish engulfing, kemudian harga itu bergerak turun drastis. Dan untuk all time high selanjutnya pada saat di tanggal 1 Maret 2022 di sini kita bisa melihat rejection yang sangat panjang ya. Ini rejectionnya panjang sekali untuk di monthly ya. Ini benar-benar dibikin drop harganya, dan kebetulan monthly selanjutnya adalah bearish engulfing. Jadi otomatis harga langsung bergerak turun. Kalau yang kayak di tanggal 3 April 2023 ini lebih ke tidak ada pergerakan sama sekali ya, tidak ada pergerakan sama sekali. Kemudian all time high selanjutnya yang ada di tanggal 1 Desember 2023 ini lebih menciptakan seperti candle doji ya, atas bawah ekornya sama. Jadi kalau dilihat, kalau nanti malam close candlenya ini ya kayaknya sih nggak, kayaknya segala sesuatu sih mungkin ya. Tapi kalau bisa tutup di bawah 2300 atau enggak 2300 atau sampai 2275 ya, misalnya ekornya lebih panjang daripada bodinya, itu menandakan nanti di bulan depan ya, bulan Mei itu bisa mengalami penurunan ya. Tapi kalau misalnya ini kan 1:1 ya, bisa saya bilang ini besar bodinya sekarang sebanyak 4,5%. Untuk besar ekornya ini adalah 4,1% ya, beda tipis lah ya. Jadi kalau nanti misalnya malam di sini ekor lebih panjang daripada bodinya ya, ekor lebih panjang daripada bodi ya, at least harus besar lagi sedikit ya. Jangan, ini kan kalau per sekarang ini kan ya bisa dibilang 1:1 lah ya, 1:1, ketara banget 1:1 ekor dan bodinya. Kalau ekornya ini bisa lebih panjang sedikit ya, berarti mau nggak mau nanti malam harus tutup di harga 2315 kalau mau. Itu akan menjadi 5% ekornya, dan kemudian bodinya nanti itu hanya sebesar 3% ya. Itu menandakan kemungkinan lumayan besar di bulan depan akan ada penurunan untuk DXY/USD. Tapi so far kita tunggu aja ini bakal kemana ini ya. Jadi penutupan monthly akan menentukan pergerakan di bulan depan tergantung tutupnya di mana ya. Tapi kalau malah tutupnya lebih tinggi sampai ke 2375, 2385, nah itu beda cerita ya. Kalau itu besar sekali bullishnya ataupun bodinya besar sekali daripada ekornya ya, kemungkinan nanti malam, bukan nanti malam, besok lebih tepatnya lebih awal Mei itu kita akan bisa melanjutkan kenaikan lebih tinggi, bahkan bisa mencapai all time high baru yang sudah saya buat di 2461 bahkan sampai ke 2700 ya. Tapi nggak tahu sih ya, itu kan masih panjang sekali ceritanya, tergantung ini monthly-nya di mana ya. Jadi seperti itu untuk di monthly. Nah untuk sekarang kalau kita buka ke time frame daily sekarang ya, daily kita kemarin seperti yang sudah saya bilang, daily kemarin kan tidak ada ekor atas ya, tidak ada apa namanya, candlenya nggak ada di atas sebenarnya. Jadi kalau dilihat candle kemarin drop ke bawah, nge-sweep low di sini ya, nge-sweep low di sini, tapi masalahnya ini candlenya bearish bukan candlenya bullish. Kalau kemarin ini ditutup bullish, saya percaya hari ini harga akan bergerak naik. Tetapi karena ini dia sudah nge-sweep low sehari sebelumnya tanggal 26 April, dia sudah nge-sweep low tapi dia tidak sampai nge-sweep high dan candlenya ditutup bearish. Saya sekarang untuk hari ini lebih prefer harga ini akan bergerak bearish ya. Jika kemarin saya lebih prefer harga itu naik dulu kemudian turun, ternyata kemarin itu turun dulu kemudian naik dan beneran akhirnya turun sih ya. Untuk sekarang saya lebih prefer harga itu naik dulu sedikit misalnya, kemudian turun sampai ke ekor di 2320 untuk hari ini ya. Jadi kalau misalnya apakah ini ekornya cukup untuk hari ini, saya rasa belum sih ya. Mungkin sampai ke 2340, 2341 mungkin, kemudian baru harga itu turun nge-sweep low yang ada di sini di harga 2320. Itu saya prefer untuk hari ini harga bergerak turun sekarang. Untuk H4 bagaimana?
Untuk H4 tetap kita punya satu resisten ya di harga 2330,5. Ini merupakan resisten become support yang sangat luar biasa valid. Jadi kalau kalian mau trading memang benar aman, kalian mau nggak mau tradingnya harus pakai time frame H4. Tapi bukan sebagai swing trader ya. H4 ini hanya dijadikan sebagai patokan kalian itu mau entry buy atau mau entry sell. Itu aja sih ya. Jadi kalau sekarang juga H4 ini kan mepet ya. Bisa dibilang ini areanya sekarang mepet dengan area trend line-nya. Nih hati-hati. Ya. Ini sudah mepet dengan area trend line. Jadi kalau harga break di bawah 2330,5 dan sekaligus break di bawah trend line-nya, kemungkinan berarti hari ini seperti yang sudah saya bilang tadi di daily, harga akan beneran bergerak turun. Sampai mana? Ya kemungkinan harga di H4 kemungkinan bisa sampai di yang pertama terdekat adalah di 2315. Ya ingat 2315 itu merupakan area 2314,5 ya. 2314,5 merupakan support sebelumnya yang ada di H4. Jadi kalau misalnya ini turun ngebreak ya, ngebreak semua, kalian mau nge-sell juga boleh, target sampai di 2314. Ya. Ingat secara daily saya pribadi garis besar itu masih bullish. Untuk sudut pandang yang lebih kecil itu saya lebih prefer untuk ambil posisi sell sebenarnya. Ya, saya pribadi untuk sudut pandang yang kecil, sudut pandang itu maksudnya segini aja ya, sudut pandang itu maksudnya segini aja. Di sini saya lebih prefer untuk ambil posisi sell sebenarnya. Kalau untuk jangka panjang ini kalau saya besarkan sudut pandangnya ya memang untuk masih ngebuy ya. Tapi kalau yang pendek-pendek aja itu saya rasa bisa untuk sell. Oke. Untuk sell terbaik di mana jika sekiranya tidak ngebreak 2330 ya sudah, untuk sell terbaik kita masih bisa menunggu di 2360 karena ingat ya, di sini saya kasih bocoran sedikit. Selama harga tidak melewati psikologi level di 2350 ya, itu merupakan angka psikologi level yang sangat kuat di daily. Itu kalau saya bentar ya, 2350 kayaknya atau 2355 ya, lupa bentar. 2350 enggak di sini, 2355 kayaknya ya. Ya, 2355 ya. Jadi selama 2355 tidak break di atas daily, saya pribadi pikirannya adalah masih bearish ya. Masih bearish ya. Dengan demikian masih bearish, ini harganya berarti kemungkinan akan sampai di 50% VIP di 2355. Kalau dia tutup di atas 2355 gimana? Ya masih saya masih akan bearish ya, tapi sudah tidak terlalu besar bearishnya. Ya, mungkin akan tertahan di 61,8 di sini bisa juga. Ya, bisa juga. Dan kalau harga memang berhenti misalnya entah nanti besok atau hari Jumat ya, berhenti di 2360 dan kemudian muter, maka ini secara daily potensi ya, ingat ini saya kasih tahu lagi. Potensi menjadi area supply besar di daily. Hati-hati, ini masih potensi. Saya belum bisa bilang ini sebagai fix area supply. Potensi area supply. Apakah potensi area supply bisa dites buat turun? Bisa aja, ya. Tapi langkah baiknya kalau memang harga ini mau turun, ini supply nggak perlu diambil, ya. Ini supply nggak perlu diambil. Jadi dengan demikian, kalau dia mau bergerak naik, misalnya naik sampai sini dan kemudian turun, dia ngebreak ini. Ya, ini akan menjadi valid area supply yang dimana jika harga ini bisa naik lagi nanti menjemput, itu bisa dropnya lebih parah. Ya, itu bisa dropnya lebih parah. Jadi kalau bisa sih sebenarnya ini supply-nya nggak perlu dijemput sebenarnya. Tapi untuk sekarang ini masih potensi. Ya ingat, potensi itu masih ada belum fix 100%, masih ada yang namanya error lah anggapnya di sini. Kalau saya pribadi ini anggapnya masih ada error, makanya saya bilang ini potensi. Jadi jangan dianggap benar-benar sebagai area sell di sini ya, jangan juga. Itu ya. Jadi kalau saya pribadi selama harga tidak melewati 2355 dari daily ya, tidak tutup di atas itu, saya masih prefer untuk nge-sell sebenarnya. Ya, walaupun dari segi time frame H1 di sini marketnya masih bullish sih. Harga kan juga masih di atas trend line ya kan. Gak usah muluk-muluk, ini harganya masih lumayan di atas trend line. Dan kalau kalian mau nge-sell di sekitaran 2355 di sini untuk mencari amannya juga it's okay, nggak masalah.
Karena saya pun jika harga sampai di 2355 saya juga akan nge-sell di sini. Ya, seperti itu. Dan sekarang gimana ini? Harganya ya bisa saya bilang sih ini diem di tempat sih ya. Coba saya kasih trendline terdekat ya. Ya, secara trendline minor sih ini balik lagi ya di bawah trendline ya sebenarnya. Tuh. Ini sih masih bergerak di bawah trendline sebenarnya, trendline minornya yang ada di sini. Jadi kalau dilihat apakah harga ini akan bisa bergerak naik ataupun turun, saya rasa agak berat ini. Harga literally di tengah-tengah. Untuk level area 2334 di H1 saya pribadi sudah nggak mau pakai itu lagi ya, karena ini harga sudah terlalu banyak biasnya ya. Jika kalian pakai 2334 kalian akan bingung sendiri nanti ya. Ini kalau kalian lihat ini sudah banyak kali biasnya. Ini biasnya, kemudian ini lagi bias, dan barusan ini biasnya. Jadi ketika sudah terlalu banyak bias, sebaiknya di delete aja supaya kalian tidak bingung ya. Jadi kalau dilihat berarti patokannya kita cuma punya satu resistance become support yang valid di H4 di harga 2330,5. Jadi kalau kalian mau ambil sell, buy, pikirkan H4 itu berada di mana. Seperti itu ya. Kalau kalian ingin ambil buy ya selama harga masih di atas 2330 ya silahkan, di atas masih trendline juga ngebuy silahkan. Kalau saya pribadi ini saya akan ambil, saya pribadi ini sebentar. Yang bisa saya kasih untuk terdekat sekali ya. Ini marketnya ngebuat liquidity, tapi liquidity di pagi hari ini ya. Ini liquidity di pagi hari ini. Jadi rada berat ini sebenarnya. Jadi kalau dilihat ini sih mana ya? Memang sih di sini ada supply 1 ya di M5 ini. Supply-nya di sini di harga 2340 atau enggak di 2341 ya. Dan kebetulan juga di sini saya ngelihatnya sebagai drop, kemudian di sini break of structure, kemudian di sini harga membuat liquidity dan juga break of structure lagi. Ini harganya sekarang belum membuat change of character, jadi saya rasa pribadi ini harga akan naik ya, naik untuk ngambil liquidity semua di sini. Ini diambil semua sebelum nanti akhirnya ini bisa drop ke bawah, nyampe sini kemudian baru drop. Jadi kalau kalian ingin sell silahkan di sekitaran 2340 2341 untuk stop loss ya, karena ini M5 ya. Jadi nggak usah ngaco untuk stop lossnya sampai sejauh 50 pip, nggak usah ya. Stop lossnya kalau bisa yang maksimal 30 pip 35 pip di atas swing ini juga it's okay, nggak masalah ya. Atau enggak benar-benar cuma di atas zona doang cuma 15 pip ya it's okay, no problem ya. Dengan take profit itu lumayan sampai 80 pip bisa ya. Kalau enggak 1/1 juga it's okay, nggak masalah ya. Jadi kalau saya pribadi sih mungkin akan nge-sell di sekitaran 2340 nanti ya, tergantung ini mau di mana harganya. Untuk sekarang karena ini masih flat di tengah-tengah, saya stay away dulu. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.